5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen, kelompok 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah aplikasi komputer statistik dengan dosen pengampu Ibu Leni Gustina SEMM yang mengangkat materi tentang menggunakan dan membaca Smart PLS. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, leader tim Afrina LK Putri dengan nomor BP 21101155310298 dengan anggota Afdiat Oktrinaldo dengan nomor BP 0299, Daniel Elvira dengan nomor BP 0306, Elsida Yohani dengan nomor BP 0310, Fitri Ardila Mulyani dengan nomor BP 0313, Isra Kesuma dengan nomor BP 0317, M. Zikri Ramadan dengan nomor BP 0320, Nur Adila dengan nomor BP 0337, Rosanti dengan nomor BP 0335, dan terakhir Cynthia Oktaviani dengan nomor BP 0338. Resume. Uji PLS merupakan pendekatan persamaan struktural education modeling yang berbasis varian. PLS pada umumnya digunakan dengan ukuran sampel yang relatif kecil. Kata konsep, model pengukuran, tipe perhitungan utama, model struktural. Model pengukuran atau outer model terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas. Validitas yang ingin diuji dalam partial least square atau PLS adalah validitas konstruk. Validitas konstruk digunakan untuk melihatkan seberapa benar instrumen yang akan digunakan dalam pengukuran sesuai dengan teori yang digunakan. Validitas konstruk ini terdapat dua. Validitas konvergen. Dengan melihat loading factor, AV dan commonality untuk ukuran nilai bahwa loading factor lebih besar 0,7. AV lebih besar 0,5 dan commonality lebih besar 0,5. Validitas diskriminan. Dengan melihat akar AV dan cross loading untuk ukuran nilai bahwa akar AV lebih besar, korelasi variabel laten dan cross loading lebih besar 0,7. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mencari tahu apakah instrumen yang dipakai mempunyai konsistensi sehingga pengukuran tersebut dapat dipercaya. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach, Alpha, dan Composite Reliability. 1. Cronbach Alpha lebih besar 0,7. 2. Composite Reliability lebih besar 0,7. Yang ketiga adalah model struktural atau inner model. Pertama, koefisien determinal R kuadrat nilai R squared yaitu 0,19, 0,33, dan 0,67 menunjukkan model yang lemah, moderat, dan kuat. Semakin tinggi nilai R squared artinya bahwa semakin baik model prediksi
dalam model penelitian yang diajukan. Yang kedua adalah perfektif relevan atau Q kuadrat. Nilai Q kuadrat besar dari 0 sehingga memperlihatkan bahwa model memiliki perfektif relevan atau Q kuadrat. Nilai perfektif relevan 2 Q kuadrat yaitu 0,02, 0,15, 0,35 menunjukkan model yang lemah, moderat, dan kuat. Yang ketiga adalah efek Size. F2, nilai F2 0,2, 0,15 dan 0,35 dapat diinterpretasikan bahwa prefektif variabel laten memiliki pengaruh kecil, menengah, dan besar. Uji signifikan tutel. Rule of thumb nilai signifikasi tutel adalah sebagai berikut. T-value 1,65 signifikan level sama dengan 10%, 1,95 signifikan level sama dengan 5%, dan 2,58 signifikan level sama dengan 1%. 5. Collinearity statistik atau FIR. Batasnya adalah nilai korelasi besar dari 0,9 atau ditandai dengan nilai FIR besar dari 5. Semua indikator mempunyai nilai FIR besar dari 5 sehingga semua indikator tidak mengalami masalah multikolinearitas. Cover letter. Bagaimana cara menggunakan PLS? Berikut akan dijelaskan cara menggunakan dan membaca hasil dari perhitungan aplikasi Smart PLS. Cara menggunakan PLS, cara membaca nilai PLS. Cara menggunakan Smart PLS. Langkah-langkah menggunakan Smart PLS. Yang pertama, buka tabulasi data yang telah dibuat, kemudian copy seluruh data dengan Ctrl C. Setelah itu paste ke Notepad dan save as. Yang kedua, buka aplikasi Smart PLS, kemudian klik menu New Project. Setelah itu beri nama project yang akan dibuat, kemudian klik bagian yang bertanda double klik here, dan hasilnya akan terlihat di menu utama. Klik New Pad Model dan isi nama model yang akan dibuat. Setelah itu klik latent variable dan kemudian rename latent variable tersebut dan seret indikator sesuai variabel latennya dan rapikan. Langkah selanjutnya yaitu klik Connect untuk menentukan hubungan antara variabel. Jika warnanya berubah menjadi biru, berarti hubungan antara variabel sudah benar. Langkah selanjutnya yaitu klik Calculate dan pilih perhitungan yang diinginkan. Setelah hasilnya keluar, jika ada warna merah berarti datanya tidak valid. Dan indikator yang berwarna merah tadi kita hapus di lembar kerja Pad Model. Kemudian untuk tipe perhitungan yang lain bisa dilakukan kembali dengan mengklik menu Calculate. Membaca nilai output PLS dapat dilakukan dengan cara membaca metode outer model dan inner model. Diskriminan validity. Berdasarkan tabel, untuk nilai variabel X1.2, X2.2 dan Y tidak saling berpengaruh karena nilainya kosong. Berarti hanya nilai X1 saja yang valid. Kemudian untuk nilai Y berhubungan terhadap semua variabel karena tidak ada nilai yang merah. Berarti pada variabel yang sangat berpengaruh terhadap variabel lain adalah variabel Z, baik itu terhadap variabel X1, X2, dan Y. Validitas konvergen. Berdasarkan dari hasil tabel AP antara variabel X1, X2, Y, dan Z dinyatakan valid karena nilai semua variabel besar dari 0,5 atau dengan kata lain variabel tersebut saling berpengaruh. Koefisien determinasi. Berdasarkan
Tabel output didapatkan nilai R-square variabel Y yaitu 0,314 dan variabel Z yaitu 0,831. Hal ini berarti Y lemah karena kecil dari 0,33, Z kuat karena besar dari 0,67. Atau dengan kata lain, variabel Y tidak berpengaruh terhadap Z, sedangkan variabel Z berarti model penelitiannya baik. Predictive relevant. Untuk variabel yang nilainya kosong berarti tidak berpengaruh terhadap variabel Y dan Z. Berdasarkan nilai output untuk variabel Y dengan nilai 0,285 dikatakan moderat karena besar dari 0,15 dan kecil dari 0,35. Atau dengan kata lain, model penelitiannya termasuk moderat. Sedangkan Z dengan nilai 0,610 dinyatakan kuat karena besar dari 0,35. Atau dengan kata lain, penelitiannya kuat atau baik berarti yang berpengaruh hanya variabel Y dan Z. Total efek yang dibaca hanya variabel Z saja. Tanda minus berarti variabel tersebut lemah. Berarti hubungan berdasarkan label output. Maka X1 ke Z sama dengan kecil karena bertanda minus sehingga kecil dari nilai 0,15. X2 ke Z sama dengan kecil karena bertanda minus sehingga kecil dari nilai 0,15. Y ke Z sama dengan besar bernilai besar dari 0,35. Berarti bahwa nilai efek size menunjukkan antara X1 ke Z pengaruhnya ke X2 ke Z berpengaruh kecil dan variabel Y ke Z berpengaruh besar. Uji signifikan to toilet. Untuk nilai signifikan sudah dipakai dari awal proses di bootstrapping, yaitu dengan nilai 0,05 jika nilai p-value menunjukkan warna merah, maka tidak signifikan. Jika nilai p-value menunjukkan warna hijau, maka signifikan. Berdasarkan tabel di samping, maka antara variabel X1 ke Y dengan nilai p-value 0,00 berarti signifikan. X1 ke Z nilai p-value-nya 0,000 berarti signifikan dengan nilai p-value-nya sebesar 6,967. X2 ke Y nilai p-value sebesar 0,00 berarti signifikan dengan nilai t-value senilai 5,129. X2 ke Z nilai p-value sebesar 0,00 berarti signifikan dengan nilai t-value-nya senilai 5,147. Y ke Z nilai p-value sebesar 0,00 berarti signifikan dengan nilai t-value senilai 19,615. Collinearity statistik VIV. Berdasarkan tabel output, semua indikator memiliki nilai VIF kecil dari 5. Berarti semua variabel mengalami masalah multikolinearitas. Dengan arti kata variabel X1.2, X2.2, Y2, Z1 dan 24 adalah variabel dengan VIF-nya kecil dari 5.